Halo adik-adik, kita mulai kegiatan hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih adik-adik semua? Hari ini sehat-sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar-segar ceria, udah pada mandi belum nih? Udah. Oke, alhamdulillah. Kalau udah mandi pasti segar rasanya ya. Udah sarapan juga udah? Udah, alhamdulillah ya. Nah, senang sekali nih hari ini kakak bisa ketemu lagi dengan adik-adik semua di sini ya. Seperti biasa nih, setiap hari Sabtu pagi kita ketemu di acara Suplemen TD ya. Suplemen belajar online dari Tridaya khusus untuk kalian siswa-siswa Tridaya. Nah, adik-adik semua, setiap minggu kita sudah membahas berbagai materi ya, berbagai ilmu baru buat adik-adik semua. Dan hari ini salah satunya ini sesuai dengan permintaan adik-adik juga ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan dasar-dasar desain ya, khususnya dasar-dasar desain grafis ya. Nah, minggu lalu terakhir, ada yang ingat minggu lalu kita bahas apa? Teknik foto. Betul ya, teknik pengambilan foto ya minggu lalu. Nah, minggu lalu adik-adik sudah diajarin tuh sama Kang Kusnandar ya, gimana caranya teknik pengambilan foto yang baik agar tugas yang adik-adik kumpulkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah itu lebih bagus tampilannya ya. Nah, kemudian di minggu lalu juga sebetulnya sudah ada tuh Kang Kus itu membahas juga sedikit ya, kalau si foto itu bisa digabung gitu ya, di grid gitu ya, untuk menghasilkan satu foto yang satu file gitu ya, yang di dalamnya berisi beberapa foto. Nah, tapi adik-adik selain foto ya, selain kita grid digabung gitu ya, tentunya tugas adik-adik yang akan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru di sekolah juga bisa dipercantik lagi gitu ya. Nah, kemudian kan tugasnya juga bukan hanya berupa foto, bisa jadi tugasnya berupa yang lain-lain juga ya. Bisa jadi misalnya adik-adik bisa jadi misalnya membuat sebuah gambar, membuat poster misalkan ya. Di bahasa Indonesia ada pelajaran poster tuh, tentang poster, iklan gitu ya. Nah, bisa jadi juga adik-adik nanti akan mendapatkan tugas terkait itu. Atau adik-adik juga dari hasil foto, hasil video yang sudah dibuat, ingin lebih cantik lagi gitu ya, ditambahkan keterangan, ditambahkan kata-kata gitu ya. Misalnya menambahkan nama, kelas, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan bahas itu ya. Jadi hari ini kita akan membahas dasar-dasar dari desain grafis, apa yang bisa kita lakukan untuk mempercantik tampilan dari berbagai jenis desain yang sudah adik-adik buat ya. Nah, hari ini kakak datangkan langsung nih narasumbernya ya. Narasumbernya biasa dipanggil dengan Teh Gia. Ya, nama lengkapnya Bahagia Rini. Jadi kalau Teh Gia, insya Allah bahagia terus ya Teh Gia ya. Oke, Teh Gia sudah siap Teh Gia? Halo Teh Gia. Kayaknya nge-freeze atau kakaknya nge-freeze nggak? Suara kakak kedengeran adik-adik? Kedengeran Kak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin Teh Gia-nya masih nge-freeze ya. Baik, kakak sampaikan dulu nih. Mungkin adik-adik yang pernah les di Katamso atau pernah les di unit Kalimantan atau juga pernah les di unit Cijerah atau Pajajaran mungkin tidak asing dengan Teh Gia ya. Jadi Teh Gia ini dulunya
tutor guru di Tridaya ya, sekarang ada di apa namanya, di jajaran manajemen. Kemudian beliau juga sekarang sebagai konten kreator di Tridaya ya. Jadi biasanya yang membuat, mungkin ada media-media visual yang Tridaya keluarkan, itu diantaranya ada juga yang dibuat oleh Tegia ya. Nah, adik-adik seperti halnya minggu lalu, adik-adik ketemu dengan Kang Kusnandar ya. Kemudian minggu sebelumnya adik-adik juga ketemu dengan narasumber-narasumber hebat lainnya. Ada misalnya dulu ada Kak Anggi ya. Kemudian ada lagi Kak Tirta gitu. Nah, itu semua adalah orang-orang Tridaya yang sebetulnya mereka memiliki keahlian dan keterampilan lain selain mengajar gitu ya. Selain mengajar, selain menjadi manajer di unit, tapi punya keterampilan-keterampilan lain. Nah, ini menjadi bisa menjadi inspirasi buat adik-adik bahwa untuk memiliki sebuah keterampilan atau keahlian tidak harus selalu dalam satu bidang yang sama. Jadi adik-adik bisa memiliki keterampilan dan keahlian di berbagai bidang. Ya, misalkan Tegia nih, dulu Tegia tutor gitu ya, pengajar nih, dulu ngajar, ahlinya mengajar, jago materinya, tapi ternyata Tegia bisa juga nih jago desain ya. Jadi adik-adik pasti juga bisa ya. Oke, Tegia sudah siap sekarang? Tegia udah connect? Ya, Teh Nel, maafkan tadi terlempar mencari dulu sinyal yang bagus. Sinyal ya, oke. Nah, ini emang biasanya kendala ketika online gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin ada kendala sinyal ya. Baik, mudah-mudahan Tegia sudah siap, sinyalnya juga tidak lup lagi ya Tegia ya. Sudah pakai kabel sekarang. Oke, sih. Ganti posisi. Ya, baik. Oke. Adik-adik semua, coba kakak pengen cek dulu nih sebelum kita mulai pindah ke Tegia ya. Dari unit Antapani ada nggak? Kakak pengen tahu ada nggak di sini adik-adik yang dari unit Antapani? Cung. Raisen? Ada ya? Oke, Fazil sama Farhan itu dari Antapani. Oke, terima kasih. Boleh lower hand. Lagi, sekarang coba buah batu. Kakak pengen tahu yang belajarnya di unit Tridaya buah batu. Raise hand. Buah batu. Buah batu. Oke, nggak ada. Oke. Sekarang dari unit Cimahi. Siapa yang dari unit Cimahi? Belajarnya di Tridaya unit Cimahi ada? Ada. Oke, terima kasih Farah Salo. Oke, ada Musyafa juga. Oke, terima kasih. Boleh lower hand lagi. Kemudian dari unit Cimareme, ada Cimareme? Ada. Oke, Fahri. Halo Fahri. Terima kasih. Boleh lower hand lagi. Kemudian sekarang dari unit Katamso. Oke, ada Ata ya. Terima kasih Ata. Kemudian dari unit Cirebon, ada Cirebon? Dari Cirebon adakah Cirebon? Ada. Oke, ada Putri, ada Syahdan. Oke, halo Cirebon. Kemudian sekarang dari unit mana lagi ya? Dari unit Margahayu Kopo. Ada Margahayu Kopo? Nggak ada. Oke. Dari unit MTC atau MIM? MTC atau MIM hadir? Oh, hadir. Oke. Ada Tasya. Halo Tasya. Oke, terima kasih. Oke, ada Kak Ipus juga. Oke, terima kasih. Kemudian sekarang dari unit Pajajaran. Pajajaran, mana Pajajaran hadir? Pajajaran. Oke, nggak ada ya. Ranca Ekek, ada Ranca Ekek? Ada, Bu. Ada. Alhamdulillah. Fiorenza. Oke, terima kasih. Kemudian dari unit Surapati Kor. Surapati Kor ada hadir? Surapati Kor. Oke, belum ada mungkin ya. Tasik. Yang jauh ada Tasik? Tasik belum hadir. Ada. Admiral dari Tasik ya. Halo Admiral. Oke, terima kasih. Kemudian dari unit Ujung Berung. Mana Ujung Berung? Ujung Berung hadir? Oke, belum ada ya Ujung Berung ya. Kemudian Venter. Ada yang dari unit Venter?
Oke, ada Gani sama Umar. Halo, Gani sama Umar. Oke, terima kasih. Kemudian sekarang dari unit yang paling jauh nih, Yogyakarta. Coba kakak pengen tahu ada nggak nih yang dari Yogyakarta? Nggak ada ya? Oke. Oke, tapi dari beberapa unit sudah ada semua di sini ya Teh Gia ya. Sudah berkumpul nih di sini semua. Sebelum kita mulai acara ke Teh Gia, biar masih pada segar ya. Kita mau foto dulu ya. Boleh adik-adik ya? Coba difoto dulu ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya semua. Ya, yang bisa on cam kameranya silahkan dinyalakan dulu kameranya. Kita akan foto bersama dulu biar masih pada segar adik-adiknya juga ya, yang udah pada mandi, udah sarapan. Oke. Siap ya? Kak Gio bisa bantu di situ? Oke, kita mulai ya. Oke, gaya pertama boleh gaya Tridaya dulu dong ya, gaya andalan kita. Gaya andalan kita ya. Nah, Tridaya satu. Kang Eri mah Tridayanya udah double-double ya. Kakak mah nggak bisa double, satu aja ya. Oke. Gaya andalan kita Tridaya. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Sebentar. Sekali lagi. Sekarang gaya bebas. Boleh gaya bebas sekarang. Cheese. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Oke, sekarang sudah kita berfoto bersama, tampaknya adik-adik juga udah nggak sabar nih. Teh Gia juga udah nggak sabar kayak ini, pengen berbagi ilmu sama adik-adik semua ya. Adik-adik karena kita sekarang membahas tentang desain, kalau misalkan adik-adik sambil bawa HP, laptop, maksudnya ada dua ya, satu dipakai Zoom, satu disiapin nanti buat simulasi boleh. Tapi kalaupun enggak, nanti boleh perhatikan dulu saja materi yang akan disampaikan oleh Teh Gia. Ya, oke Teh Gia, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih Teh Nelly. Hai adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Wah, sudah pada bersemangat nih. Wah, adik-adik, kali ini Teh Gia akan membawakan tentang dasar-dasar desain grafis ya. Nah, tadi seperti Teh Nelly terangkan, sebetulnya bukan sesuatu yang ahli di bidangnya, tapi menyukai ya, hobi. Karena kalau sekarang, nah adik-adik juga menambah pengalaman kayak bisa edit-edit, desain gitu ya, itu sesuatu yang sangat bisa bermanfaat dan nanti pun pekerjaan sekarang kayak konten kreator gitu ya, itu sangat banyak diminati. Kemudian di setiap perusahaan itu pasti ada biasanya sekarang merekrut gitu ya untuk khusus konten creator karena untuk promo-promo. Nah, adik-adik pasti Teh Gia yakin nih kalau anak-anak sekarang mah karena kerjaannya banyaknya di handphone, pasti sudah banyak nih ya yang suka desain-desain ya, ngedit-ngedit ya. Ada yang pasti di handphonenya, ada yang setidaknya sudah terinstall PicsArt. Ada nggak? Pix apa? PicsArt. Pixel art. Ada, Bu. Pixel art ya. Atau anak sekarang mah Ibis Paint ya. Anak Teh Gia aja. Iya. Ada kan ya? Pasti ya. Anak sekarang mah anak Teh Gia aja yang umur yang kelas 3 SD di handphonenya udah nge-install Ibis Paint ya. Untuk apa? Ngedit-ngedit ya. Biasanya si kartun-kartun gitu kan diedit-edit. Atau kalau anak-anak sekarang mah yang suka TikTok, pasti selain ada TikTok pasti ada CapCut. Ya, ada yang punya? Aku, Bu. Wah, suka ngedit-ngedit ya? Nah, jadi kayaknya kalau anak-anak sekarang tuh jarang ya pakai Corel, pakai Photoshop. Jadi sudah yang gampang-gampang ya, pakai PicsArt. Kemudian
Oh ya, pakai KineMaster, betul ya. Jadi, nah nanti kan ada yang biasanya ngedit buat visual ya, buat si yang video kayak CapCut, KineMaster, InShoot. Nah, ini ada yang khusus untuk desain grafis, bentuk-bentuk atau cuman garis-garis ya. Biasanya pakai PixArt atau pakai yang dikenal sekarang-sekarang, kalau dulu-dulu itu yaitu pakai yang namanya Corel ya. Oke, nah hari ini adik-adik Tegia akan membagikan dasar-dasar desain grafis ya, terutama mengenai menggunakan Canva. Ada yang sudah menggunakan Canva atau bahkan malah ada yang udah mahir ya. Wah, tuh banyak ya yang sudah tahu ya. Nah, sekarang mah segala sesuatunya serba mudah ya, serba sudah ada. Jadi tidak terlalu susah ya. Yang penting kita daya kreatifnya atau imajinatifnya yang lebih dikembangkan ya. Oke, jadi nanti Tegia lebih banyak ngebahas gimana sih cara ngegunain Canva dan yang lainnya ya. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yang pertama, tentang apa sih itu Canva ya. Jadi biasanya kalau sekarang sudah menjadi hal yang lumrah ya, hal yang biasa. Nah, adik-adik bisa ada yang diinstal di handphone atau misalkan di PC ya, tinggal searching aja. Lalu yang kedua, kita akan tahu ya layanan di Canva itu ada yang kayak gimana aja sih. Kemudian yang ketiganya caranya ya, cara daftar Canva. Karena segala sesuatu karena ini berupa aplikasi, jadi kalau kita mau menggunakannya itu pasti kita harus punya akun ya, punya daftar dulu. Lalu yang keempat, menu di Canva, kita bisa bikin apa aja sih. Nah, kalau sekarang karena adik-adik lebih kreatif, tugasnya pun kadang lebih banyak tugas untuk membuat ya. Jadi bisa lebih indah, lebih dipercantik ya, terutama pakai Canva. Kemudian yang kelimanya, nanti kita coba deh ya, kita buat sesuatu, bisa berupa bikin poster kayak mungkin nanti ya, atau bikin presentasi menggunakan Canva. Oke, kita kenalan dulu ya. Nah, apa sih itu Canva? Jadi selain Canva, sebetulnya tadi ya, adik-adik bisa pakai PixArt atau yang biasa senang untuk menggambar-gambar ya, itu ada yang pakai Corel Draw ya. Nah, sekarang si Corel Draw-nya udah baru ya, ada versi terbaru. Pakai Photoshop, pakai Pictochart ya, atau pakai Palet, pakai Ibis Pen, banyak deh sekarang mah ya, berbagai macam yang bisa kita install atau pakai ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama ya. Nah, awalnya kalau dulu-dulu masih menggunakan komputer ya atau Windows gitu, biasanya paling banyak itu menggunakan desain grafis untuk membuat gambar-gambar, membuat bentuk-bentuk itu pakai Corel Draw ya. Ada yang bisa pakai Corel Draw? Nah, kalau misalkan Corel Draw itu katanya diciptakannya tahun 1987 ya oleh Michael Bullen dan Pat Berne ya. Mereka itu adalah seorang programmer. Jadi pertama dibuatnya oleh seorang programmer ya. Kemudian, nah kalau Corel Draw itu katanya software yang digunakan dalam pembuatan editor grafik vektor. Jadi biasanya kalau Corel Draw itu template-nya kosong ya, template-nya itu biasanya cuma berupa 2 dimensi kertas kayak gitu. Nah, biasanya ini dominannya dari bentuk umum titik atau garis atau bentuk yang nanti kita bisa dikreasikan gitu ya. Nah, kemudian si Corel Draw ini fungsinya katanya untuk membuat grafis berbasis vektor, membuat gambar ilustrasi, membuat cover buku, undangan, pamflet, desain logo, komik, dan sebagainya, itu bisa pakai Corel Draw. Apa sih kelebihannya kalau pakai Corel Draw? Katanya user friendly ya, katanya jadi lebih memang sebetulnya mudah ya kalau untuk pakai Corel Draw. Kemudian memiliki resolusi tinggi, jadi kalau di save itu dan nanti kalau misalkan buat cetak logo yang besar itu tidak akan pecah ya.
kemudian punya format import dan export yang lengkap ya. Jadi kalau mau masukin gambar dari file yang kita punya atau mau diekspor ke bentuk lain itu si CorelDRAW itu lengkap fiturnya. Kemudian mudah untuk dicetak ya, jadi mau di print di bentuk apapun si formatnya itu gampang. Tapi ternyata CorelDRAW itu ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Tidak mudah untuk membuat tabel. Jadi kalau ada bentuk tabel itu di CorelDRAW ada susah. Kemudian ukuran filenya besar ya. Jadi biasanya kalau dikirim lewat WA atau kayak gitu ya, biasanya suka nggak cukup. Kemudian warna cetak dengan bentuk file biasanya berbeda. Jadi suka ada warna yang tidak sesuai, kelihatan di layarnya yang aslinya bagus, tapi ternyata ketika pas dicetak ada yang agak berbeda ya. Nah, selain CorelDRAW, mungkin juga ada yang suka ya, apalagi kalau fotografer tuh biasanya untuk yang suka-suka foto ya, kalau kemarin sudah belajar teknik foto bersama Kangkus, nah biasanya untuk ngedit-ngedit bagus-bagusnya, dibagus-bagusin itu bisa pakai Photoshop ya. Nah, Photoshop ini katanya berdiri pada tahun 1990 oleh Adobe, makanya suka dikenalnya Adobe Photoshop ya, karena yang membuatnya adalah namanya Adobe ya, Pak Adobe mungkin ya. Kemudian si Photoshop itu fungsi utamanya untuk mengedit gambar dari pixel atau foto dari video. Nah, kalau tadi si Corel mah lebih ke vektor, kalau si Photoshop lebih ke pixel. Jadi artinya kalau yang CorelDRAW mah biasanya dari itu ya tadi ya, dasarnya cuma garis atau bentuk yang bisa kita kreasikan. Nah, kalau Photoshop lebih dari foto atau copy-copyan file yang nanti kita bisa edit-edit. Nah, si Photoshop juga ada kelebihannya. Kelebihannya Photoshop, fiturnya lebih lengkap, kemudian sangat bagus untuk memanipulasi gambar ya. Jadi kalau punya foto kita hasil jepretannya kurang bagus, tapi ternyata bisa dipercantik, bisa diperbagus dengan pakai Photoshop ya. Kemudian memiliki format penyimpanan yang beragam. Tapi kekurangannya apa? Ternyata kekurangan dari Photoshop itu adalah tidak cocok untuk karya animasi ataupun teks ya. Jadi kalau yang gambar bergerak atau video itu kurang cocok diedit pakai Photoshop ya. Itu khusus nanti biasanya ngedit pakai yang untuk video ya. Kemudian ukuran filenya cukup besar juga ya. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang Canva. Canva itu apa? Nah, ya. Canva itu adalah suatu aplikasi ya, tools atau alat yang memfasilitasi penggunanya agar mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online ya. Jadi mulai kalau kalian sekarang mah gampang ya. Kalau dulu biasanya kita mau bikin kartu ucapan atau kartu undangan, poster itu biasanya menggunakan pakai jasa orang lain ya, kemudian dicetak ke percetakan misalkan. Nah, sekarang mah dengan kita bisa bikin sendiri ya. Jadi buat kartu ucapan, poster, brosur, infografis hingga presentasi ya, bikin PPT buat kalian presentasi tugas sekolah itu bisa dipercantik atau lebih bagus pakai Canva ya. Canva ini tersedia dari beberapa versi. Jadi Canva mah sekarang udah bisa buat web, bisa yang iPhone, yang Android juga bisa ya. Jadi bisa di handphone, bisa juga di PC. Nah, kemudian kita lihat layanan di Canva ya. Nah, kalau di Canva ini ada dua ya teman-teman. Ada yang premium ya, yang berbayar, kemudian ada juga yang gratis ya, yang gratisan, yang free. Nah, apa bedanya? Ya sudah jelas ya, kalau yang premium atau yang berbayar itu berarti si template-nya, kemudian tools-nya ya, baik bentuk font atau bentuk elemennya itu sangat lengkap. Sedangkan kalau yang di free atau yang di gratis
berarti itu hanya beberapa aja pilihan, template-nya terbatas. Kemudian pilihan tools-nya, misal font tulisannya juga terbatas ya. Nah, tapi sekarang untuk mendapatkan Canva yang premium atau yang berbayar itu mudah ya. Jadi caranya sebetulnya bisa kita beli langsung di Play Store ya, tinggal top up pulsa. Tapi kalau yang aslinya sih mahal ya, lumayan. Nah, tapi sekarang mah sudah ada yang menjual voucher-vouchernya, menjual vouchernya lebih murah. Bahkan ada yang untuk bulanan atau untuk 1 tahun berlangganan ya, itu ada semua ya, dan biasa lebih murah. Dijual di Shopee ada ya, ada yang jual si voucher untuk Canva, di Tokped ada ya, jadi sekarang mah nggak susah. Tapi Canva mah untuk yang awam ya seperti kita, maksudnya bukan untuk sesuatu kerjaan yang memang kerjaannya di desain, yang pakai yang free atau yang gratis pun sudah cukup ya, karena di yang free atau gratis pun itu sudah cukup banyak template yang bisa kita gunakan ya. Jadi Tegia juga sama sih, masih pakai yang free-an ya, masih yang gratisan. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana nih cara daftar Canva-nya. Nah, cara daftar Canva yang pertama itu kita tinggal kunjungi webnya saja ya. Jadi adik-adik boleh dibuka browsernya, nanti dimasukin ke www.canva.com ya. Jadi kalau di handphone itu ya pasti di Play Store ya, di Play Store dicari dulu si aplikasi Canva-nya, kemudian diinstal. Tapi kalau di PC atau di laptop itu boleh tinggal dikunjungi webnya, yaitu www.canva.com. Kemudian yang berikutnya, nah kita harus mendaftar menggunakan akun ya. Ada 3 pilihan akunnya, bisa pakai Facebook, bisa pakai Google Plus atau email. Tapi biasanya kebanyakan pakai email ya. Jadi pakai email aja yang gampang, emailnya Gmail. Kemudian nanti tinggal konfirmasi akun ya. Jadi kita masukkan alamat email kita dan password kita ya pada kolom yang tersedia. Kemudian nanti tinggal klik sign up dan akhirnya selamat deh, kalian sudah berhasil memiliki atau terdaftar di akun Canva. Ada yang belum punya akun Canva? Atau udah semua nih? Coba cek siapa yang sudah punya? Belum. Belum? Nah, kalau yang belum ya, Putri udah punya atau belum? Sudah punya. Ferenza belum punya. Nah, caranya adalah mana ya? Ini kita end dulu. Nah, caranya adalah nanti gampang ya. Tinggal masuk ke webnya. Nah, di browser ya, boleh di Chrome atau di Mozilla, ya boleh sambil dicoba ya. Kita tinggal ketik www.canva.com. Enter. Nah, nanti, kalau ini Tegia udah punya ya sebetulnya. Nah, nanti ada seperti ini di Canva-nya. Ini adalah tampilan beranda Canva-nya ya. Nah, nanti di kanan atas ada masuk atau daftar. Nah, kalau yang belum punya Canva-nya berarti klik yang daftar. Ya. Nah, ketika klik daftar, nanti ada pilihannya nih. Mau daftar dengan Google, mau daftar dengan Facebook, atau mau daftar dengan email. Nah, misalkan mau daftar dengan email ya, berarti klik daftar dengan email, kalian tinggal masukkan akun kalian ya. Tinggal masukkan akun kalian, misalkan nama emailnya apa ya.
kemudian namanya kalian mau nama kalian boleh nama lengkap, kemudian nanti alamat emailnya apa gitu ya, kemudian kata sandinya apa. Nah, nanti tinggal klik mulai. Setelah klik mulai, nanti dapat deh ya berhasil untuk masuk. Nah, tandanya kalau sudah berhasil masuk itu adalah ini ya, tadi ya sudah menggunakan. Jadi nanti kayak tadi ya, kalau sudah daftar kemudian sudah berhasil, tinggal sign up. Nah, kalau sudah berhasil sign up, maka nanti akan muncul seperti ini. Sign up complete ya, berarti sudah berhasil nih. Nah, kemudian nanti ada pilihan. Kalian menggunakan Canva-nya untuk pekerjaan, untuk personal, atau sekedar belajar. Nah, bebas ini mau diklik yang mana ya. Karena ini mah sama aja. Jadi misalkan mau diklik, oh ya ini mah buat kebutuhan pribadi aja, maka boleh diklik yang personal. Ya. Nah, setelah itu nanti akan ada, sebetulnya sudah ada tutor guide-nya ya. Jadi sudah ada guide-nya. Nanti boleh nih, boleh ditonton ataupun tidak. Ya. Jadi nanti ada cara untuk mempelajari 23 langkah menggunakan Canva. Ya, jadi kalian nanti di sini udah ada langkah-langkahnya sih, gimana caranya menggunakan Canva. Nah, kalau sudah berhasil daftar ya, sudah sign up, nanti ketika akan masuk lagi, nah tinggal adik-adik, kalau tadi kan klik yang daftar, bentar ya, kita lihat lagi. Nah, kalau tadi kan ketik yang daftar, kalau sudah punya akunnya, berarti dikliknya yang masuk. Ya, atau sign in. Nah, ketika kalau udah punya akunnya, nanti klik yang masuk atau sign in, kalian juga sama ini pilihannya, mau masuk dengan Google, mau masuk dengan Facebook, atau mau masuk dengan Apple ya. Nah, biasanya kita masuk dengan Google misalkan. Masuk dengan email ya. Tegia sudah punya ya, kita coba, kita masukkan. Yang sudah punya juga boleh dicoba ya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Masukkan alamat email yang tadi kita daftarkan sama password-nya. Nah, udah deh. Kalau kita sudah punya akun, maka nanti di sini sudah ada ya. Nah, ini udah terlihat lah ini akun yang Tegia ya, Bahagia Rini atau yang lain. Nah, barulah kita nanti akan masuk ke beranda dari si Canva-nya. Yang belum punya, boleh mau nyoba dulu? Mau nyoba daftar kah? Atau nanti cobanya? Di handphone juga bisa ya. Kalau di handphone berarti harus diinstal dulu di Play Store, dicari Canva. Oke, nah itu cara daftarnya ya. Gampang kan ya? Nah, kalau sudah berhasil masuk ke Canva-nya, nah sekarang kita lihat ya, menu di Canva itu ada apa aja. Nah, tadi menu di Canva itu, tadi ya, menu yang di Canva itu, nah ini dia. Canva itu adalah aplikasi untuk desain grafis yang template-nya sudah disediakan. Jadi kalau di Corel Draw itu biasanya hanya kertas putih saja, nanti kita bikin desain dari awal. Nah, kalau di Canva bisa
New-nya itu bisa asli cuman kertas putih, atau bisa kita pilih template-template lainnya. Nah, lihat di layanan atau menu di Canva itu bermacam-macam. Di sini ya, di atas nih. Mau presentasi ya buat bikin kalian PPT, PowerPoint, itu bisa di Canva juga. Mau buat media sosial, misalkan kalian mau bikin feed ya, template untuk IG story atau untuk di feed-nya ya, di yang menu utamanya itu bisa pakai Canva. Atau mau bikin video, ngedit video, itu juga bisa pakai Canva. Produk cetak, nah produk cetak ini nih, mau bikin kartu nama, mau bikin desain stiker lingkaran, kartu pos, selebaran ya, flyer, undangan. Nah, ini tinggal diklik aja ke kanan terus banyak. Mau bikin desain cangkir, nah ya, bisa kalian mau bikin buat ulang tahun, buat apa namanya, souvenir, bisa bikin desainnya di Canva. Kemudian mau bikin kop surat dan lainnya bisa. Pemasaran, tuh, mau bikin poster, mau bikin logo, mau bikin selebaran, kartu nama, banyak sekali. Bahkan kalau kalian nanti disuruh tugas bahasa Indonesia, disuruh membuat cerpen, cerpennya sebuah bikin cerita dalam bentuk komik, kalian tinggal search aja nih, tulis di sini komik. Tinggal search, kemudian enter, ya. Nah, langsung, mana nih, muter-muter dulu ya. Nah, langsung sudah ada template-nya berbagai macam disediakan, ya. Banyak sekali. Nah, tadi ya, kalau di Canva itu kan ada dua, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar, kalau di sini tandanya ini berbayar, ada RP-nya. Kalau yang gratis, dia ada tanda gratisnya. Nah, ini banyak tuh. Kalau kalian mau bikin komik ya, tinggal diklik aja. Misal contoh mau yang komik yang ini, tinggal klik. Nah, ini bisa ya, kalau misalnya ada tugas bahasa Indonesia nih, disuruh bikin cerita, kalian bisa bikin ceritanya dalam bentuk komik ya. Ini contohnya, kemudian nanti ada template untuk yang blank-nya ya. Nah, ini yang kalian bisa bikin nih. Kemudian juga sudah disediakan icon-icon atau elemen-elemen untuk menambah di di komiknya. Oke ya. Nah, itu dia menu-menu yang ada di Canva ya. Jadi di Canva itu sangat lengkap ya. Ada mau bikin poster, misalkan mau bikin poster, kalian tinggal klik aja tugas PLH, tugas IPA, mungkin bisa jadi disuruh membuat gambar tentang rangka, kemudian disuruh tulis bagian-bagiannya. Nah, kalian bisa pakai Canva ya, pilih yang poster, jadi itu lebih besar, bisa blank seperti ini, ya. Atau kalian pengen pakai template yang sudah ada nih, tinggal ini aja lihat semua ya. Nah, tuh tinggal pilih mau pakai yang mana. Begitu ya. Misalkan mau pakai ini nih tandanya nih, kalau yang gratis pasti ada tanda gratis ya. Kalau yang berbayar biasanya lebih di bawah lagi. Nah, tinggal diklik aja ya, misal mau bikin poster nih pakai template yang ada di Canva. Karena ini template-nya sudah disediakan gratis, jadi sebetulnya kalian pakai sesuai yang ada di Canva pun itu tidak apa-apa ya, karena nggak akan disebut penyalahan hak cipta ya, karena memang sudah disediakan.
kalau untuk yang gratisnya. Bedanya apa? Bisa nggak sih kita pakai yang berbayar? Tetap kita pakai yang berbayar, bisa ya. Tapi nanti ada watermark-nya. Dan nanti nggak bisa di-save biasanya gitu. Nah ini ya, misalkan ini mau bikin poster nih. Misalkan kalian disuruh bikin poster tentang cara-cara menjaga kesehatan selama COVID. Nah ini bisa, misalkan gunakan template yang sudah ada. Tinggal ganti aja ya. Misalkan si judulnya, tulisannya tinggal ganti, kalian tinggal klik 2 kali, langsung ketik deh. Misalkan cara menjaga kesehatan selama COVID. Nah, jadi tinggal gitu aja. Misalkan yang pertama, selalu gunakan masker. Nanti tinggal diganti-ganti aja, ya begitu. Nah itu menu-menu yang ada di Canva. Ada yang mau bertanya dulu sebelum TG lanjut? Halo? Adik-adik? Ada di chat Teh Gia, ada yang mau bertanya di chat. Manakah chatnya? Katanya kalau ada watermark-nya bisa diilangin nggak Teh? Itu katanya Teh. Iya. Kalau ada watermark-nya nggak bisa dihilangin ya, karena kan itu khusus untuk yang berbayar. Jadi nanti pas kalian mau download, mau di-save juga nggak bisa ya. Paling bisa diapain? Di screenshot doang ya. Tapi tetap aja itu akan menyalahi ya. Jadi lebih, kalau misalkan tadi ya, kalau pengen lebih banyak template-nya, pengen yang berbayar juga bisa, sebetulnya bisa ya beli yang murah tadi ya, si vouchernya. Baik, ada yang sudah banyak jual. Tapi kalau menghilangkan nggak bisa gitu, masih tetap akan kelihatan meskipun itu watermark-nya sangat transparan ya, tidak terlalu ketara. Bisa ditutup sama elemen lain, tapi sepertinya lebih baik nggak usah ya. Ada Jadi lagi kalau kah? pakai yang gratis, mungkin kalau pakai akun gratis, pilihnya yang gratis-gratis itu ya Teh Gia ya, template-nya ya. Yang tandanya gratis. Yang gratis juga banyak ya, nanti kita akan lihatnya, coba lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Berikutnya adalah, nah nanti mari kita coba ya, tapi sebelum coba, nah kalau di membuat desain grafis, ayo atau nanti kapan? halo? Oh iya. Untuk membuat desain grafis itu yang paling utama, yang harus sangat penting diperhatikan adalah kontras ya. Apa itu kontras? Nah, si kontras ini biasanya ada yang sederhananya 2 aspek. Yang pertama, ukuran tulisan, dan yang kedua adalah warna, pilihan warna. Nah, kalau untuk tulisan, katanya nih, jadi ketika membuat desain yang bagus ya, infografis, flyer, poster, atau kalian nanti bikin makalah atau apapun ya, presentasi, itu yang bagus adalah perhatian pertama kita itu pasti ke judul utama ya. Nah, makanya judul utama itu harus yang besar, fontnya besar, tebal, terlihat gitu ya. Baru nanti perhatian berikutnya ke yang subjudul, ke yang kecil, baru ke yang kecil-kecilnya. Jadi jangan terbalik ya, jangan sampai apa yang maksud kita mau, kayak tadi misalkan cara menjaga kesehatan selama masa COVID. Nah, berarti itu jadi yang utamanya, berarti itu yang harus kalian tulis besar ya, terlihat, dan dituju yang pertama. Kemudian warna, nah pilihan warna. Jadi si kontras itu, pilihan warna, warna itu terdiri, katanya kalau di sini, ada warna primer, dan ada warna komplement ya, atau warna yang mendukung. Kalau warna primer itu ada 3, kuning, biru, dan merah. Ya, jadi kalau untuk warna dasar atau warna utama itu bisa
pilihannya kuning, biru, atau merah. Nah, yang komplemennya, yang lain-lainnya, kalian bisa pilih gradasi dari biru, gradasi dari kuning, gradasi dari merah. Kalau untuk pasangannya, kalau nanti misalkan pengen bikin posternya berbagai warna nih, maka ini yang gampangnya adalah, biasanya ini pakai ini ya, yang mudah ini cakram warna. Misal kalau kalian pakai warna kuning sebagai warna primernya, maka pasangannya itu bisa lihat yang depannya. Depannya apa nih? Oh, ungu. Jadi bisa divariasikan dengan ungu untuk warna pendukungnya. Atau misalkan kalian pengen dasarnya warna biru. Maka untuk biar kontrasnya bagus, si pendampingnya, komplemennya warna apa? Nah, ini kalau di cakram ini katanya lihatnya ke depannya ya. Nah, berarti kontrasnya itu cocoknya sama orange ya. Itu sebetulnya boleh ke kiri atau boleh ke kanan ya. Nah, itu. Oke, untuk lebih jelasnya tentang kontras, nah ini ada beberapa TikTokers ya yang selalu suka memberikan tips dan trik untuk membuat desain-desain grafis ya. Mari kita saksikan dulu. Suaranya nggak ada ya? Nelly, suaranya ada? Nggak ada suara. Nggak ada suaranya. Coba ya, kita pakai, saya share videonya langsung aja ya, bentar. Nah, udah keluar kan suaranya belum? Belum, Kak. Belum. Di atas ada share sound, Tegia, klik yang itu, titik 3. Yang ini? Di yang ujungnya. Nah, itu udah mulai ada suaranya. Yang ini? Terus mana? Itu suara apa ini? Itu kan suaranya. Itu mah suara musik? Bukan. Oh, bukan. Ada nggak? Nggak ada. Belum. Ada. Sound. Belum. Jauh lebih mudah membaca teks ini ketimbang teks ini. Ada. Karena Ada. teks ini terbaca lebih jelas, itu berarti dia lebih kontras. Simple. Lalu unsur apa aja yang menyebabkan terjadinya kontras ini? Unsur yang pertama, warna. Rumus kontras dalam warna, simple. Warna yang paling kontras adalah hitam dan putih. Apa yang membuat hitam dan putih kontras? Jawabannya adalah intensitas cahaya. Warna hitam sama sekali nggak memantulkan cahaya, dan warna putih adalah sumber cahaya. Itulah kenapa kombinasi warna ini terlihat lebih kontras ketimbang ini. Karena ketika color mode-nya kita ubah menjadi grayscale alias hitam putih, yang satu punya intensitas cahaya yang jauh berbeda, dan yang satu hampir sama. Unsur yang kedua, ukuran. Silahkan bedakan tulisan ini dengan tulisan ini. Di tulisan yang pertama, mata kita akan sulit membedakan mana judul beritanya, subjudulnya, dan isi beritanya, karena semuanya tertulis dengan ukuran yang sama. Sedangkan di artikel kedua, mata kita akan jauh lebih mudah menemukannya karena ada perbedaan ukuran yang menciptakan kontras dan mengatur hierarki visual kita. Unsur yang terakhir, pola. Mata manusia sangat amat pintar menangkap perubahan dalam sebuah pola. Contohnya, kita bisa lihat dalam pola garis ini. Garisnya ada banyak, sedangkan mata kita hanya tertuju pada satu garis yang miring ini. Itulah kenapa kalau ngumpul disuruh pakai dress code, ada yang nggak nurut, bakal dicengin. Contoh dari unsur ini bisa kita temuin dalam poster Money Heist, di mana si profesor nggak pakai kostum yang sama dengan orang lain di poster ini, dan menunjukkan dia adalah dalang utama perampokannya. Oke, so that's it. See you on the next video. Hopefully. Oke, nah itu ya tentang kontras ya. Jadi kontras tuh bisa dilihatnya dari dua aspek. Yang pertama adalah bentuk atau font ukuran tulisan, dan yang kedua adalah warna. Berikut ya. Nah, ini adalah
Sarah, jadi deh. Tapi ini belum selesai. Kamu bisa nambah. Simple banget kan? Jangan lupa follow for more. Berikutnya adalah untuk presentasi ya. Nah, ternyata ada efek-efek yang bagus nih untuk presentasi di lewat Canva. Gak nyangka banget ternyata presentasi di Canva bisa kayak gini. Gak nyangka banget ternyata presentasi di Canva bisa kayak gini. Pertama, kita present dulu ya. Nah, ini udah present nih. Klik di keyboard yang D. Ini muncul kayak gini. Klik C, nanti muncul kayak gini. Klik yang Q, nanti muncul kayak gini. Klik O, nanti muncul kayak gini. Klik B, nanti dia blur. Lucu banget kan? Jangan lupa follow for more. Jalan Oke, nah itu ya. Nah, adik-adik, itu adalah sekilas tentang Canva ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba membuat ya. Gimana sih kalau kita mau membuat poster atau mau membuat logo atau membuat presentasi menggunakan Canva. Sudah siap? Yang lainnya sudah siap kah? Atau tadi yang belum daftar sudah coba udah masuk nggak? Berhasil daftar? Oke, nah sekarang kita akan mencoba, TG akan memperlihatkan ya. Oke, kita akan mencoba membuat sesuatu dari Canva. Yang pertama ya, tadi ya, di Canva itu ada beranda. Nah, di beranda ini, sini ada berbagai menu. Kalian mau pilih nih, mau yang gimana? Kalau kalian sudah pernah membuat, nanti ada di sini ya, ada semua desain Anda. Ya. Kita bikin apa ya? Contoh kita bikin poster aja ya. Contoh kita bikin poster. Nah, ketika membuat poster, kalian udah klik nih, oh saya mau bikin poster. Sebetulnya nggak hanya poster aja ya. Kalau kalian kayak tadi ya, disuruh bikin media, misalkan bikin mind map ya, atau suruh bikin carta tentang rangka, tentang alat indera, atau tentang apapun, nah boleh pilih dulu yang poster. Nah ini template-nya, pilihannya bisa yang blank atau bisa yang lain. TG terangin dulu ya menu-menunya. Di sebelah kiri ya, nah ini di sebelah kiri, ini adalah menu-menu di Canva. Yang pertama adalah template. Template berarti kita mau pilih nih, mau template kosong kah atau mau pakai template yang sudah ada ya kayak tadi. Nah, kalau misalkan mau template kosong berarti tinggal pilih yang blank aja ya, yang new-nya yang blank. Atau kalau kalian mau pilih template yang sudah ada, nah tadi ini di bawah sini di sebelahnya sudah tersedia. Kalian tinggal scroll ke bawah, pilih nih mau yang mana. Ada poster kembali ke sekolah katanya, ada poster COVID, ada poster anjing hilang ya, ada poster tentang kembali ke bisnis, bebas ya. Misal kalian mau, ya oh ini nih karena tugas sekolah, aku mau bikin poster yang kembali ke sekolah. Nah boleh klik lihat semua. Lihat semua, nah kalian lihat nih, ada yang gratis, ada yang pro ya, atau yang premium tadi berbayar. Nah, tinggal pilih ke bawah. Misalkan mau yang mana? Ini aja deh ya, cobain yang gratis. Nah, kalau sudah ada yang ini, nah kalian tinggal
Kalau ini bisa template-nya langsung dipakai, tinggal edit tulisan, atau misalkan kalau kalian pengen nggak mau tulisannya nggak mau ini, ya berarti tinggal diganti ya. Kalau cara untuk menggantinya sama aja ya, tinggal klik. Kalau kalian pengen buang, tinggal klik kalau di laptop berarti tinggal klik delete. Kalau di Canva ini ada di sini ya, sebelah kanan atas ada tanda tong sampah. Berarti itu untuk buat ngedelete. Mau hapus cuman tulisan liburannya aja atau mau hapus semua segrupnya. Nah, kalau mau hapus tulisan liburannya aja berarti kalian kliknya hapus elemen. Ya, nah itu sudah hilang. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya misalkan ini kegiatan. Nah, berikutnya adalah ada elemen yang lainnya ya. Yang berikutnya ini elemen. Nah, di bawah ini ada elemen. Elemen itu artinya bentuk-bentuk apa aja yang mau kalian pilih. Misalkan kalian pengen masukin garis dan bentuk. Nah, kalau pengen memasukkan garis atau bentuk, berarti pilih yang ini. Tinggal klik lihat semua. Nah, ya. Tuh, sudah tersedia. Ada garis putus, ada garis yang sudah berpanah, ada bentuk dari lingkaran, segi 4, dan berbagai macam. Nah, itu banyak ya. Ada yang lingkarannya gradasi, ada yang enggak. Kalian tinggal gampang mau masukin yang mana nih? Misalkan mau masukin yang ini, bentuk lingkaran. Berarti tinggal klik aja. Klik. Nah, ya. Klik bentuk lingkarannya. Kemudian bebas nih ukurannya mau diperbesar, mau diperkecil boleh. Mau diperbesar atau diperkecil juga boleh, gitu ya. Nah, berikutnya nih kalau misalkan udah masukin si bentuk, kalau pengen merubah warna dari yang bentuk yang kita masukkan, ini tinggal nih lihat di atasnya. Sini ada kolom warna. Ketika kita klik, nah akan keluarlah warna-warna yang bisa kita ganti. Misal mau diganti jadi warna biru, maka tinggal klik aja warna biru. Misal mau diganti warna hijau, berarti tinggal klik warna hijau ya. Atau misalkan hijaunya nggak cocok. Nah, kalau mencari warna yang tidak ada di situ, maka kalian bisa pilih yang warna tanda plus ini. Jadi kalau di tanda plus ini, kalian bisa tentukan sendiri si warna hijaunya mau yang mana ya. Tinggal ditarik kiri kanan. Nah, misalkan udah dapet nih dari warna hijaunya ini deh yang pas. Nah, udah beres ya. Nah, kemudian kalau sudah, sekarang ada apa lagi? Nah, di dalamnya ini di sebelah kiri lagi itu ada menu unggahan. Unggahan itu adalah misalnya kalian mau memasukkan foto atau elemen lain yang tidak ada di Canva-nya. Berarti kalian harus mengunggahnya. Bisa mengunggah gambar, ya, memasukkan atau mengimport gambar. Bisa juga mengunggah video. Nah, misal kalian mau mengunggah gambar, belum ada nih di Canva-nya, atau kalian belum punya, maka tinggal klik aja unggah media. Berarti ini mengambil gambar dari data kita ya. Misalkan kita ambil di pictures. Nah, pilih deh yang kita save dari Google kah, atau kita save dari gambar WA kah, atau apapun ya. Nah, tinggal diambil. Misalkan mau yang ini nih, klik tinggal open.
Nah, nanti dia sudah ada masuk. Nah, ketika sudah masuk, barulah bisa kita gunakan. Tinggal caranya klik aja, ya. Klik, berarti tinggal bisa kita masukkan si gambarnya. Oke ya. Ada yang bertanya dulu nggak? Saya mau coba yang lain aja deh. Silakan adik-adik. Strategi contohinnya, misalkan adik-adik mau bikin perkenalan ya, kartu nama misalkan, atau mau bikin buat di IG tentang cover atau profil kalian. Nah, bisa pilih yang kiriman Instagram ya. Jadi ini bentuknya sudah, ukurannya sudah pas kalau nanti kalian diposting di Instagram. Oke, tadi ya si template-nya boleh yang kosong atau boleh pilih template yang ada di sini. Tega mau ngegunainnya yang kosong ya. Nah, ketika yang kosong ini kalian pilih nih. Misalkan mau warnanya diganti background-nya. Kalau background-nya mau diganti, latar belakangnya, kalian tinggal klik saja, keluar tanda biru gini, dan di atas langsung ada palet warna untuk memilih. Kalian klik, nah tinggal cari ya, mau ganti pakai warna apa. Misalkan pengen warna biru, berarti tinggal klik, nah dia berubah jadi biru background-nya. Mau hitam, berarti tinggal gitu ya. Atau pengen background-nya yang beraneka ragam, yang ada teksturnya, maka kalian carinya di sebelah kiri, klik yang ini, latar belakang. Nah, klik latar belakang, muncul deh berbagai macam. Ya, misalkan mau yang ini nih. Nah, ini ada gradasi-gradasi atau tekstur-tekstur. Atau misalkan lagi, yang mau ini teksturnya nih, terlihat. Nah, ada polkadot-polkadot ya. Misalkan mau pakai yang ini. Berikutnya, misalkan kalian mau menambahkan tadi foto ya. Kalau mau menambahkan foto kalian, kalau fotonya belum ada, berarti tadi klik unggahan. Klik unggahan. Nah, kalian unggah deh foto kalian. Tapi kalau sudah ada, tinggal masukkan. Misal contoh ya, Tegia pakai yang ini. Yang udah ada. Nah, ya, pakai foto. Tinggal kalau mau diperbesar, diperkecil, tinggal tarik aja ya. Ditarik. Perbesar atau perkecil. Nah, gitu ya. Berikut ya, misalkan mau di apa lagi? Mau ditambahin ini elemen bentuk di sini karena kosong. TG kasih triks ya, kalau misalkan suka lihat kan di poster-poster atau yang bikinin desain, si orangnya itu seolah-olah keluar dari buletan. Nah, tinggal pilih elemen, kemudian kalian pilih garis dan bentuk, klik ya. Kemudian cari di bawahnya, nah ini dia, lingkaran yang kayak donat. Klik lingkaran yang kayak donat. Ya, nah, misalkan segini aja. Kemudian, nah ini si donatnya boleh ya kalau mau diganti warna. Nah, warnanya pun nanti ini boleh ada yang disesuaikan sama warna yang sudah ada di gambar modelnya. Bisa ya, misalkan mau gambar ini warna ini boleh. Nah, caranya biar kelihatan si orang ini keluar dari lingkarannya.
kalian klik gambar orangnya, lalu diduplikat. Duplikat itu yang mana? Kalau di Canva, duplikat itu tanda di atas nih. Tanda plus, ini artinya duplikat atau salin. Atau kalian bisa juga klik Ctrl D, ya. Kalau di PC atau di laptop bisa klik Ctrl D. Kalau di handphone cari yang icon plus duplikat. Klik. Nah, setelah kelihatan si orangnya depan, orang yang depan ini kita potong, kita pangkas. Bisa pakai pangkas yang atas atau tinggal nih, yang tanda ini tinggal kita ke ataskan. Nah, jadi deh ya, si orangnya terlihat keluar dari lingkaran, dia tembus. Oke, berikutnya kita masukkan teks. Nah, kalau mau memasukkan teks atau memasukkan tulisan, kalian pilih di, jadi kalau menu-menu tentang elemen-elemen untuk di Canva itu di sebelah kiri ya, di sudut kiri. Nah, ini teks. Pilih yang teks. Nah, kalau di teks sebetulnya di sini pun sudah oleh Canva itu udah disediakan langsung ukuran-ukuran untuk kekontrasan. Jadi katanya kalau yang judul itu pilih yang paling atas, yang tebal dan besar. Subjudul yang tidak terlalu tebal dan kecil. Untuk isi lebih yang kecil lagi. Atau kalian mau menggunakan teksnya yang udah ada di bawah, boleh juga ya. Nah, ini kita gunainnya yang atas saja. Ketik, kita masukkan, klik. Nah, setelah keluar ini, kalian bebas tinggal mengedit tulisannya mau apa. Misalkan karena tadi mau perkenalan ya, buat feed di Instagram. Hai, misalkan, hai, sheep. Nah, tinggal tarik ke atas ya. Jadi tinggal tarik ke atas. Berikutnya, nah kalau tadi untuk mencari elemen-elemen di kiri bawah, di kiri pojok kiri. Sekarang kalau pengen ngedit si tulisannya, lihatnya di atas ya. Di atasnya, pertama ini untuk mengubah bentuk font. Jadi kalian bisa cari mau bentuk fontnya, bentuk font apa. Nah, tinggal pilih nih. Mau Open Sans, mau Gagalin, mau Anton. Nah, bedanya nih kalau yang gratis ya cuman yang adanya yang tampak aja. Kalau yang tidak tampak berarti ini adalah yang berbayar, nggak bisa dipakai. Misal mau pakai yang ini, tinggal klik. Nah, dia sudah berubah ya si bentuk tulisannya. Atau mau yang ini boleh. Nah, ini bisa ya. Nah, ini adalah fontnya. Berikutnya, untuk ukurannya, untuk ukuran fontnya, kalian tinggal klik. Pengen lebih kecil, berarti dikurangi. Kalau pengen lebih besar, berarti ditambah. Gitu ya. Nah, berikutnya, warnanya nih. Warnanya bisa diganti-ganti. Warnanya bisa diganti-ganti, tinggal pilih aja. Mau ganti pakai warna apa? Misal mau warna putih, berarti tinggal klik. Nanti berubah jadi putih. Warna abu, atau apapun ya. Terserah. Nah. Misalkan mau tadi pilihnya warna rada keabuan. Setelah warna, berikutnya kalau yang di atas ini untuk mengatur ya, mau tengah-tengah, mau pinggir, mau kanan atau mau rata boleh. Nah, berikutnya yang ini adalah untuk mengatur jarak huruf nih. Jarak huruf antara H, A, I, koma itu bisa kita
apa namanya diatur ya, mau lebih rangkap atau mau lebih jarang, ya. Mau lebih rapat, berdekatan, atau mau lebih berjauhan, itu bisa. Atau misal kalau kalian bikinnya begini nih, enter ke bawah, jadi gini ya. Nah ini kan jauhan nih, pengen jadi lebih dekat, maka tadi klik yang jarak, maka atur yang jarak baris. Yang jarak baris tinggal klik kalau ke kiri dia makin merapat, kalau ke kanan berarti dia makin merenggang. Ya, tinggal pilih aja. Oke. Nah, gitu ya. Tadi nah, berikutnya si tulisan ini bisa kita kasih efek. Kita kasih efek. Aduh. Kita kasih efek ya. Efeknya itu klik efek. Nah, si tulisannya mau dikasih bayangan. Bisa ya. Kasih bayangan atau mau dikasih kesan kayak tulisannya timbul. Atau mau neon. Nah, bisa ya. Bebas. Misalkan mau dikasih bayangan. Nah, si bayangannya pun bisa diatur. Arahnya mau bayangannya kemana. Kemudian tingkat bayangannya mau setebal apa, atau warna bayangannya mau kita ganti boleh ya. Bisa warna bayangannya jadi putih, nah tuh berubah, atau jadi merah, atau jadi pink ya bisa. Bebas ya. Kemudian yang lainnya adalah selain si tulisannya bisa dibentuk-bentuk, dikasih ada bayangan, juga bisa dilengkungkan. Kalau dilengkungkan, kalian pilih aja yang lengkung. Nah, ya, jadi bisa nih dilengkungkan. Tingkat kelengkungannya bisa diatur ya, tinggal dilihat di bawahnya. Diatur tingkat kelengkungannya. Nah, mau lengkungnya ke atas, atau mau lengkungnya ke bawah, segimana melengkung, nah itu bisa ya. Tinggal di gitu aja. Oke. Nah, itu yang tulisan ya. Lalu berikutnya, misalkan, kok polos sekali ya, pengen dimasukin yang lain-lain ya, berarti kalian tinggal klik elemen. Klik elemen, nah ini cari deh, mau dimasukin apa, bebas. Atau kalau misalkan kalian juga mau nyari yang, misalkan apa ya, bunga. Tinggal diklik aja, nah nanti keluarlah efek-efek atau elemen-elemen bunga. Ya, tinggal cari, nah ini yang gratis-gratis. Nah ini gratis. Bisa kita gunakan, klik, nanti dia akan keluar. Nah, tinggal atur deh gitu ya. Tinggal disimpan. Oke, nah itu contoh ya. Contoh-contoh untuk misalkan kalian mau mengkreasikan, membuat, kalau ini tadi apa ya, perkenal profil untuk di Instagram. Sampai situ dulu, ada yang mau ditanyakan lah, adik-adik? Atau mau mencoba, boleh? Hai, mana nih? Tidak, Kak. Sudah mengerti, Kak. Nah, ada mengerti. Ada yang lainnya? Teh Gia mau nanya. Ya, boleh. Siapakah ini? Kak Aziza. Oh, Kak Aziza, mangga. Kalau yang di-download yang di Play Store itu, fasilitasnya sama nggak Teh dengan yang di web? Kan bisa di HP juga tuh ya? Sama. Oke, makasih Teh Gia. Sama-sama. Cuma kalau di handphone, itu nanti si kayak pilihan ininya itu, dia ada tanda plus di bawah. Tanda plus di bawah ya. Di mana handphone? Nggak kelihatan.
ada tanda plus di bawah. Nah, itu barulah kita klik tanda plusnya, baru keluar. Mau pilih template, pilih elemen, pilih unggahan, pilih teks, pilih video, kayak gitu. Jadi kalau pakai handphone ya adik-adik, menu untuk mencari yang ada di kiri ini, kalian kliknya pakai tanda plus. Klik dulu tanda plusnya, baru nanti keluarlah pilihan yang mau bisa kalian masukkan. Oke, oh ya, terlewat. Satu lagi, ini bisa kita nih, bisa animasikan. Jadi bisa nanti dibentuknya kayak GIF atau kayak presentasi video ya. Untuk penganimasikannya, bisa satu-satu atau bisa all halaman ini. Bisa satu halaman atau bisa satu-satu. Kalau pengen satu-satu, berarti kalian klik, misalkan pengen yang tulisannya dulu yang dianimasikan. Berarti klik yang ini, tinggal nanti masukkan animasikan. Nah, kalau yang nggak ada, berarti klik di yang titik 3 itu ya, animasikan. Nah, ada pilihannya nih, mau nanti keluarnya mau blok, keluarnya mau kayak mesin ketik, keluarnya mau naik, keluarnya mau bunch, atau mau burst ya, bebas. Nah, itu bisa. Atau kalian mau animasiinnya semuanya nih. Satu halaman ini mau kalian animasikan, berarti klik yang si background-nya. Klik yang background-nya, tinggal klik animasikan. Berarti ini mah semuanya. Blok atau breathe. Nah, semuanya muncul begitu. Atau fade, trim, atau pen. Gitu ya. Nah, ini mah berarti semua halamannya teranimasikan. Begitu. Oke ya, nanti bebas mau yang manapun. Nah, kalau sudah selesai, ini waktunya juga bisa diatur ya. Animasinya mau berapa detik, tinggal kalau pengen lebih lama berarti tarik ke kanan, kalau pengen lebih cepat tarik ke kiri ya. Setelah selesai, pengen di-save nih, di-download, maka tinggal klik yang kata unduh di sini ya. Tinggal klik. Nah, nanti ada pilihannya. Pilihannya kalian mau di-save dalam bentuk PNG atau bentuk JPEG ya, atau bentuk PDF. Tapi kalau di-save dalam bentuk PNG, JPEG atau PDF, berarti itu hanya gambar saja, tidak akan bergerak. Kalau pengen yang tadi bergerak seperti animasi, berarti di-save-nya dalam bentuk video MP4 ya. Kalau sudah, tinggal klik unduh. Setelah diklik unduh, nanti akan terdownload ya, terunduh hasil pekerjaan kalian. Nah, kalau sudah terunduh, nanti ada di mana? Nah, nanti ada di, ini udah keunduh belum sih? Tinggal, nah ini ya. Nah, sudah ada kan terlihat? Sudah terunduh. Dalam bentuk video, ya udah, tinggal kita klik aja. Kalau di laptop berarti nanti tinggal carinya di download. Di download, nah udah ada hasil kerjaan yang tadi kita bikin ya. Nah, gitu deh. Oke, adik-adik, ada yang lainnya? Sebelum nanti Tegia tunjukkan gimana kalau bikin PPT atau presentasi pakai Canva. Ada yang lainnya dulu? Silakan adik-adik, mungkin ada yang mau bertanya tadi. Tampaknya Vio ada pertanyaan tadi. Vio udah kejawab belum ya pertanyaan Vio ya? Vio Rensa tadi coba
lupa tadi ada pertanyaan. Video. Oh itu. Kalau di aplikasi Canva katanya bisa bikin video teks atau enggak Teh Gi? Video teks bisa. Sebenarnya kayak tadi ya. Nah, kita coba lagi. Kita masuk lagi si Canva-nya. Dianimasikan tadi ya Kak ya? Iya, nah tadi ya, kayak tadi kan ketika kita bikin tulisan, berarti kan dianimasikan satu-satu ya. Nah itu tadi sama aja, jadi kita bikin video teks. Atau kita coba lagi ya. Nah, misal kayak ini ya, yang tadi saya ini tadi pakai template yang udah ada ya. Nah, tadi ya, ketika memang si teksnya pengen jadiin animasi atau video teks, berarti tadi si teksnya kita klik, kemudian animasikan. Cari di mana? Kalau di sini berarti ini yang titik 3. Nah, animasikan. Animasikan, kalian tinggal pilih mau bentuk apa. Misalkan mau yang ini ya. Nah, bisa tadi kita ganti. Misalkan yuk kenalan gitu ya. Yang ininya kita hapus pakai delete atau tanda ini, hapus elemen. Ini juga yang bawahnya kita hapus. Elemen. Nah, kalau pengen berbagai halaman, bikin lagi, ini tinggal bisa diduplikat satu halamannya. Tinggal klik yang atas duplikat halaman. Nah, udah kan? Yang bawahnya kalian ganti lagi sama teks lain. Yuk kenalan. Yang keduanya, hai, aku Syifa. Misalkan gitu. Animasikan lagi ya. Tadi udah ya nih animasinya sama, mesin tik sudah ada. Lalu berikutnya misalkan mau lagi yang lainnya, duplikat lagi. Ganti lagi yang halaman ketiganya, misalkan hilang semua. Ganti sama aku 9 tahun. Nah, ini udah deh. Ada 3 halaman untuk yang sudah kita animasikan. Totalnya di sini katanya 16,5 detik. Kalau pengen lihat, nanti tinggal diklik aja. Oke, belum beres nih. Nah, gitu ya. Itu sudah jadi teks animasi ya. Ada yang lain ya? Bagaimana Vio? Sudah terjawab kah? Berarti nanti tinggal unduh semua halaman. Ini udah langsung ya, semua halaman, ada 3 halaman, itu diunduh atau di-download. Nanti akan jadi running text kayak gitu ya. Nah, contoh lagi ya, Tegia ada yang Tegia sudah bikin. Bikin iklan. Nah, ini contoh-contoh desain-desain yang sudah Tegia. Nah, nanti kalau yang kalian sudah desain, itu akan ada di sini ya, semua desain Anda. Nah, ini akan ada. Kita lihat. Nah, ini contoh Tegia bikin, ngemasukin video untuk ucapan.
Jadi ini pakai template yang sudah ada, hanya memasukkan video aja. Kalau mau masukin video gimana? Tadi ya, klik unggahan, klik yang video, kemudian kita tinggal unggah video. Ambil aja video yang kita mau masukkan, ya. Atau kalau kita sudah punya videonya, tinggal cari ya. Tinggal cari videonya, tinggal masukin. Nah, ini videonya kan karena sudah ada, tinggal masukin. Gitu ya. Nah, ini contoh kalau di dalam. Kok tidak ada? Tidak jelas. Atau contoh lainnya, ini bikin yang video GIF model Nah, ini model bikin kayak komik ya, tapi dia nanti bentuknya GIF gitu. Tegia bikin 4 halaman, ini ada halaman 1. Kemudian tadi ya kayak tadi, tinggal diduplikat, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, halaman 1 misalkan digeser-geser ke kiri semuanya atau ke kanan. Halaman 2 digeser ke kanan, ke kiri gitu kebalikannya. Halaman 3 seterusnya halaman 4. Kemudian diunduhnya dalam bentuk GIF. Nih, GIF. GIF. Hasilnya nanti seperti ini. Mana? Hasilnya ini. Sambil iklan ya. Ting, ting. Nah, gitu. Oke, nah itu jadi bisa berbagai macam. Sip. Ya gitu adik-adik, ada yang lain enggak? Silakan. Ada setengah jam lagi. Sebelum terakhir nanti kita Tegia contohin bikin PPT ya, presentasi pakai Canva. Ada yang mau ditanyain? Kah? Ada yang sudah punya contoh hasil bikinnya? Wah, sudah tidak sabar ya. Ini Admiral Maulana, PPT-nya kapan Kak? Oke, kita langsung saja tadi ya. Oke, adik-adik, nah ini biasanya kalian tugas yang banyak itu adalah membuat PPT atau presentasi dengan Canva. Berarti kembali lagi ke beranda ya, ke halaman utama. Ibu tahu kalian berdua yang bersama. Dia sudah mengatakan semuanya pada kami. Kalian menjadi semakin nakal setiap harinya. Yang kalian lakukan itu membuat keluarga kita malu. Nah, kalian pilih ke beranda. Dan dari beranda ini, yang kalian pilih adalah presentasi. Nah, ini adalah untuk membuat PPT dengan Canva. Tinggal klik saja si menu presentasi. Nah, ini pilihannya bisa blank atau kalian bisa lihat nih mau pakai yang mana ya. Template-nya bebas. Ada template yang hanya gambar saja, ada template yang sudah dianimasikan. Nah, jadi bisa template biasa saja. Nah, ini adalah template yang biasa saja. Halaman pertamanya nih. Halaman pertamanya, misalkan kalian mau bikin tentang mengenal alat di kamar di boneng di kamar gitu aja. Bisa nggak ya di kamar si Uin?
Nah, terus ini tinggal diganti aja fotonya ya. Halaman keduanya tinggal klik, pilih nih halaman keduanya mana, mau yang ini. Tinggal diubah lagi, misalkan yang halaman keduanya tentang pengertian alat indera. Berikutnya, nah tinggal tambah teks. Misalkan teksnya, pilih teks, pilih yang subjudul ya, karena ini yang kecil. Kalian tinggal ketik alat indera adalah organ yang merespon rangsang dari luar. Tinggal kasih ini. Ini tinggal dipindahkan sini. Lalu diukur, sesuaikan fontnya, boleh. Berikutnya halaman yang ketiga, tinggal klik tadi ya, tinggal pilih template. Nah ini kalian tinggal pilih nih halaman ketiganya mau bentuknya kayak gimana. Jadi ini sama kayak kalian ngedownload template PPT dari SlideGo misalkan ya, yang PPT template free. Nah di Canva juga sama, sudah ada. Misalkan halaman ketiganya mau ini mata. Nah, alat indera yang berikutnya adalah mata. Nah, si fotonya pengen diganti, tinggal delete aja, ganti sama mata. Di mana cari foto tentang mata? Klik di elemen, langsung ketik aja mata. Nah, nanti keluar deh gambar-gambar mata. Misalkan mau ambil yang ini ya, klik, tinggal di drag sampai masuk ke album. Nah, udah. Nanti kalian tinggal tambah lagi teks. Misalkan ini mau tentang menerangkan mata. Mata adalah alat indera yang merespon cahaya. Nah, udah tinggal sini. Tinggal diperbesar, diperkecil. Yang ini judulnya juga bisa diperbesar, diperkecil. Gitu. Halaman berikutnya. Misalkan untuk halaman berikutnya, tambah halaman. Kita cari lagi tadi template-nya. Mau pakai yang mana sekarang? Misalkan mau yang ini. Nah, sekarang tinggal tanya apanya? Tentang bagian mata. Nah, gitu deh. Tinggal misalkan ini kornea. Kalian nanti cari kornea, ya. Ganti cari gambar tentang kornea. Ada nggak ya? Kornea. Oh, maaf, tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kalian bisa unggah. Unggahnya di mana? Biasanya download dulu di sini ya, di Google. Kembali ke Google atau ke Yahoo. Misalkan di sini carilah bagian mata. Gambar. Nah, dapat nih. Kalau udah dapat, tinggal di save ya, di save. Nah, nanti tinggal diunggah, masukin ke Canva. Nah, itu kalau yang pengen PPT-nya biasa aja ya, tidak beranimasi. Tapi kalau pengen menggunakan PPT yang sudah beranimasi, berarti nih, tinggal pilih yang ada tanda kayak videonya. Tinggal klik. Nah, kalian pilih mau yang pertama. Nah, ini halaman pertamanya. Tinggal ganti aja. Misalkan di sini tadi ya, mengenal alat indera. Kalau kekecilan tinggal ditarik, kemudian tinggal diperkecil.
Nah, berikutnya ini boleh, misalkan ini diganti tugas pelajaran. Nah, bawahnya misalkan jadi pakai nama kalian. Diganti, misalkan namanya ini yang ngumpulnya Udin Surudin. Gitu ya? Bisa. Nah, kalau ini berarti dia sudah beranimasi. Nanti tinggal dilihat aja ya. Nanti seperti ini. Nah, kayak gitu ya, udah jadi PPT-nya udah tidak usah dianimasi satu-satu, dia sudah langsung terbentuk sendiri. Nanti kalau misalkan halaman berikutnya mau ditambahin, ini yang tadi ya salah. Nah, berarti tinggal tambah halaman. Kalian tadi pilih lagi nih, mau template yang mana nih yang selanjutnya. Misalkan mau yang ini tadi ya. Tentang mata misalkan. Di sini pengertian matanya, di bawahnya bagian-bagian mata boleh, gitu ya. Intinya, kalau kalian pilih template yang sudah beranimasi, berarti nanti akan si presentasinya pun sudah seperti video, ya. Oke, gitu saja untuk membuat presentasi atau PPT dengan menggunakan Canva. Nah, ada ya? Sip. Begitu kali Teh Nelly untuk dasar-dasar membuat desain grafis dengan menggunakan Canva. Oke, baik. Terima kasih sekali Teh Gia. Oke, adik-adik gimana nih? Bisa tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Teh Gia? Vio gimana Vio? Vio Rensa sudah lebih jelas Vio? Tampaknya Vio udah seneng ini ya, seneng desain ya, Teh Gia ya. Sudah mengenal fitur-fiturnya gitu ya. Paham. Oke, sip. Oke deh, ada yang mau ditanyakan nggak adik-adik nih? Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ini tadi ada yang bertanya PPT-nya. Oh udah ya, tadi PPT sudah ya. Oke, udah paham. Jadi sebetulnya kalau Canva tuh mudah sekali Teh Nelly, karena template-nya sudah tersedia. Template-nya sudah tersedia. Kita mau menggunakan yang udah ada pun, ya tinggal ganti tulisan, ganti gambar gitu ya. Jadi lebih mudah dibanding kalau Corel Draw kan asli. Banyak sekali yang harus kita pahami dulu ya, kode-kodenya ya. Asli kosong, kita yang mengisi gitu. Betul. Nah kalau ini mah kita tinggal ngedit-ngedit aja. Nggak terlalu susah kayaknya. Jadi adik-adik bisa mulai dicoba ya. Lebih enak sih memang menggunakan laptop ya atau komputer ya Teh Gia ya, biar lebih lebar gitu, lebih luas space-nya. Kemudian tadi juga tools-toolsnya juga bisa kelihatan langsung muncul di situ ya. Nah, untuk adik-adik intinya di Canva itu tadi sudah disediakan berbagai mulai dari jenis postingan, jenis desain yang mau kita buat apa, udah ada pilihannya ya. Ukuran buat Instagram, buat poster, buat apalagi kartu nama, itu beda-beda gitu, udah ada semua. Adik-adik tinggal pilih. Kemudian template-nya juga udah banyak dari setiap jenis desain itu, kita mau bikin apa, template-nya udah ada. Kalau misalnya ini Mah ya, kalau rusuh, buru-buru gitu kan ngerjainnya, udah tinggal pakai template yang ada gitu kan ya. Kita pilih kira-kira yang cocok dengan jenis desain yang mau kita buat, dengan isinya yang cocok yang mana, tinggal ganti teks, udah deh jadi gitu ya. Nah, tapi
Tapi nih, kalau adik-adik memang ingin melatih keterampilan membuat desainnya, gitu ya, ingin meningkatkan keterampilannya, ya tentunya adik-adik bisa coba merubah ya, memodifikasi gitu ya. Jadi bisa jadi template-nya yang udah ada, misalkan sama kakak juga baru belajar ya, kalau Tegia mungkin udah levelnya udah sampai ke video kemana gitu ya. Nah kakak juga sama baru belajar, biasanya oh ya udah pakai template yang ada, tapi akhirnya nggak mau, ini mau diganti aja, akhirnya kita ganti gitu. Jadi tampilannya jadi beda dengan template awal gitu ya sebetulnya. Nah adik-adik juga bisa coba ya, apalagi sekarang adik-adik mungkin pertama tadi untuk tugas sekolah ya, bikin poster, bikin apa, bahkan biar videonya bagus, misalkan kan suka ada ya tiap hari rata-rata Tegia video, kirimin video lagi sholat duha gitu ya, atau kirim video lagi olahraga gitu ya, sesuai dengan gerakan yang diminta oleh gurunya ya. Nah, videonya biar lebih cantik bisa diedit dulu di Canva ya Tegia ya. Jadi ada namanya cantik, ada hiasannya juga gitu ya. Itu yang simple. Yang lebih yang lebih levelnya naik lagi, adik-adik kalau lagi gabut, lagi gabutnya, lagi nggak ada kegiatan apa ya, ngapain, bosen nih gitu, coba deh buka Canva ya, coba diulik Canva-nya ya, mau bikin apa, sehingga nanti keterampilan adik-adik dalam mendesainnya juga akan lebih terasa ya. Gitu mungkin Tegia ya. Iya, betul Teh Nelly. Oke. Kemudian untuk adik-adik semua, harapan dari kami di sini, dari Tridaya, dari Tegia, kakak, kemudian kakak-kakak yang lain juga, harapannya tentunya adik-adik bisa menjadi pribadi yang memiliki banyak keahlian, gitu ya Tegia ya. Jadi keahliannya banyak, jadi bukan cuma pintar akademik, bukan cuma nilai ulangannya bagus, gitu ya, tapi punya keahlian-keahlian yang lain. Karena nanti di masa yang akan datang, ketika adik-adik akan bersaing dengan siapa? Ya bersaing dengan teman-teman adik-adik yang lain, dia bersaing untuk memperoleh prestasi terbaik, bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang terbaik, bersaing untuk apapun itu ya. Jadi dengan keterampilan yang banyak yang dimiliki adik-adik, keahlian yang banyak yang dimiliki adik-adik, maka adik-adik bisa jadi juara ya dalam setiap fase-fase kehidupan. Itu harapan kita semua ya. Oke. Baik, untuk kegiatan hari ini kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tampaknya adik-adik juga nanti tinggal diulik sendiri ya, tinggal diasah lagi, dilatih lagi. Sampai jumpa lagi nanti di pertemuan berikutnya. Kita ucapkan terima kasih kepada Tegia. Terima kasih banyak Tegia sudah berbagi di sini. Ya, sama-sama. Ya. Semangat juga buat Tegia nih yang selalu aktif terus ya, konten kreatornya nih Tegia ya. Untuk adik-adik, terima kasih banyak sudah bergabung di hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semakin rajin belajarnya ya, jangan sampai kendor belajarnya. Kemarin sudah PTS, tapi nanti sebentar lagi nanti akan adik-adik juga mau PAS nih, nanti masih lama sih ya, tapi maksudnya setelah PTS selesai, berarti akan dibuka lagi materi-materi baru, nanti belajar lagi materi-materi baru di sekolah, berarti nanti harus bersiap lagi untuk PAS ya. Kita jumpa lagi nanti di minggu depan dengan materi yang berbeda lagi tentunya, dan mudah-mudahan materinya yang diperlukan juga untuk adik-adik semua. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kakak pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah, semuanya makasih. Makasih Tegia. Sama-sama, Kak.